Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membandingkan antara Asus TUF A15, Lenovo Legion 5, dan Acer Nitro 5 yang semuanya memakai prosesor AMD Ryzen 4000 series yang sudah rilis di Indonesia. Jadi baru 3 laptop ini saja yang rilis, dan kemarin memang banyak pertanyaan, Bang, kira-kira yang mana yang lebih bagus, yang mana lebih worth it? Kita akan membandingkan sekarang price to specification-nya ya. Nah, masuk ke kelas yang pertama. Kelas yang pertama kita membandingkan yang memakai prosesor AMD Ryzen 5 4600H. Di mana untuk Asus TUF dan Lenovo Legion 5 maupun Acer Nitro 5 semuanya memiliki prosesor AMD Ryzen 5 4600H. Kemudian untuk masalah GPU-nya, untuk yang Asus TUF A15 itu memakai GTX 1650 Ti, sama dengan Lenovo Legion 5 yang memakai GTX 1650 Ti juga. Sedangkan untuk yang Acer Nitro 5 ini hanya memakai GTX 1650, jadi bukan yang 1650 Ti. Untuk RAM-nya, Asus TUF memakai RAM 8GB, sama dengan Acer Nitro 5 yang memakai 8GB juga, sedangkan untuk yang Lenovo Legion 5 itu memakai RAM 16GB, sudah dual channel. Jadi kalian tidak perlu lagi mengupgrade-nya. Untuk storage-nya semuanya memiliki SSD M.2 PCIe NVMe 512GB. Nah, untuk spesifikasi layarnya, ini yang agak berbeda. Untuk yang Asus TUF A15, dia hanya memakai layar dengan tingkat kecerahan 250 nits, 144 Hz, refresh rate, dan 45% NTSC atau sekitar 66% sRGB. Sedangkan untuk Lenovo Legion 5, itu hampir sama dengan Asus TUF A15, yang berbeda adalah di bagian refresh rate-nya yang lebih rendah, yaitu 120 Hz. Sedangkan untuk Acer Nitro 5, ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Asus TUF A15 yang varian Ryzen 5, di mana dia memiliki tingkat kecerahan itu 270 nits. Untuk bagian konektivitasnya, Lenovo Legion 5 di sini menang dengan Acer Nitro 5 karena memakai Wi-Fi 6, sedangkan Asus TUF A15 masih memakai Wi-Fi 5. Nah, untuk masalah harga, untuk Asus TUF A15 Ryzen 5 ini memiliki harga 13,5 juta. Sedangkan untuk Lenovo Legion 5 yang Ryzen 5 ini memiliki harga 15,5 juta. Dan Acer Nitro 5 itu memiliki harga 12,5 juta. Tapi tunggu dulu, perbedaan harga yang cukup jauh dengan Lenovo Legion 5 ini ditambahkan dengan yang pertama, ada Accidental Damage Protection, 2 tahun, di mana kalau misalnya terjadi kecelakaan yang sebenarnya tidak di-cover oleh garansi biasa, untuk Lenovo Legion 5 itu masih bisa di-cover selama 2 tahun. Kemudian gratis juga Microsoft Office Home and Student 2019. Dan kemudian yang terakhir yang menjadi nilai plus dari Lenovo Legion 5 itu adalah untuk SSD M.2 PCIe NVMe-nya itu bukan yang biasa, tapi dia memakai SSD Samsung yang kecepatan read and write-nya itu di atas SSD yang ada pada Asus TUF A15 maupun pada Acer Nitro 5. Sedangkan untuk Asus TUF A15 dibandingkan Acer Nitro 5, untuk yang varian Ryzen 5-nya, itu masih lebih bagus Asus TUF A15. Kenapa? Yang pertama tadi, untuk GPU-nya itu masih 1650 Ti, lebih tinggi dibandingkan yang Acer Nitro 5 yang masih memakai 1650. Kemudian, dia memiliki Perfect Warranty 1 tahun. Perfect Warranty ini untuk laptop Asus keluaran tahun 2020 untuk beberapa tipe tertentu, di mana hampir sama dengan Accidental Damage Protection dari Lenovo Legion 5, hanya saja di sini Asus hanya mengcover 80% dari biaya servisnya, sedangkan 20%-nya itu di-cover oleh usernya sendiri. Nah, untuk kelas selanjutnya adalah kelas yang memakai prosesor AMD Ryzen 7 4800H. Untuk prosesornya sama, AMD Ryzen 7 4800H. Kemudian untuk GPU-nya semuanya sama, memakai GTX 1650 Ti. Untuk RAM-nya juga masih sama seperti yang tadi, di mana Asus TUF A15 dan Acer Nitro 5 itu memakai RAM 8GB, single channel, sedangkan Lenovo Legion 5 itu sudah memakai RAM dual channel 16GB. Kemudian storage-nya juga masih sama, SSD M.2 PCIe NVMe 512GB. Kemudian untuk layarnya, ini yang menarik. Yang menarik adalah untuk Lenovo Legion 5, untuk versi Ryzen 5-nya, itu memiliki layar yang cukup mumpuni dibandingkan dua pesaingnya yang lain, di mana dia memiliki layar 144 Hz,
Kemudian tingkat kecerahannya 300 nits, dan color gamutnya atau tingkat akurasi warnanya itu 72% NTSC atau sekitar 99% Adobe sRGB. Jadi sangat cocok untuk dipakai untuk kegiatan content creation. Kemudian untuk Wi-Fi-nya juga masih sama konektivitasnya, di mana Asus TUF itu masih memakai Wi-Fi 5, sedangkan Lenovo Legion 5 dan Acer Nitro 5 itu memakai Wi-Fi 6. Untuk harganya, Asus TUF A15 varian Ryzen 7 ini memiliki harga 15,5 juta, sedangkan untuk yang Acer Nitro 5 itu masih sama juga, dia memiliki varian 15,5 juta, sedangkan yang paling tinggi adalah Lenovo Legion 5 yang varian Ryzen 7-nya ini memiliki harga 18,5 juta. Jadi ada perbedaan 3 juta dibandingkan pesaingnya yang lain. Tapi ingat, sekali lagi, yang pertama, kalian akan mendapatkan accidental damage protection dalam garansinya selama 2 tahun, kemudian mendapatkan juga Microsoft Office Home and Student 2019, dan SSD-nya juga Samsung yang memiliki kecepatan write and read yang lebih cepat dibandingkan dua pesaingnya. Selain itu, kalian juga mendapatkan itu tadi, layar yang memiliki tingkat akurasi warna sampai 99% sRGB dan tingkat kecerahan sampai 300 nits. Oke, sekarang masuk bagian terakhir yaitu rekomendasinya. Ini dari yang kemarin kalian tanyakan, kira-kira saya merekomendasikan yang mana? Ini masih pendapat pribadi saya, tapi kalau misalnya kalian memiliki budget 12,5 juta, silakan kalian ke Acer Nitro 5 yang Ryzen 5 GTX 1650 tadi, karena memang tidak ada saingan untuk harga 12,5 juta. Kalau kalian punya budget 13,5 juta, silakan ke Asus TUF A15 untuk Ryzen 5-nya. Kenapa? Karena ini tadi, GTX 1650 Ti yang lebih tinggi dibandingkan Acer Nitro 5 yang memakai GTX 1650 tadi. Kalau kalian memiliki budget 15,5 juta, kalian mungkin akan ada dua pilihan antara Asus TUF A15 yang Ryzen 7 ataupun Acer Nitro 5 yang Ryzen 7. Tapi kalau saya, silakan kalian pilih yang Acer Nitro 5 untuk varian Ryzen 7-nya. Kenapa? Karena sistem coolingnya itu lebih bagus dibandingkan Asus TUF A15 yang Ryzen 7-nya. Sedangkan kalau kalian memiliki budget 18,5 juta, silakan kalian pilih Lenovo Legion 5 yang varian Ryzen 7, karena tadi ada beberapa fitur tambahan untuk layarnya, di samping lagi sistem coolingnya yang sangat mumpuni dibandingkan dua pesaing yang lainnya. Oke, mungkin sekian itu saja untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin kalian komentari, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan kalian like. Kalau kalian tidak suka, silakan di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.